ada kejadian yang gemesin nih guys. Jadi pada suatu hari, Cengkung itu merancang strategi untuk menjebak Cao Cao. Besoknya strateginya Cengkung ini dijalankan dan berhasil. Cao Cao masuk perangkap. Astaga, dia nggak tahu guys, yang diajak ngomong itu Cao Cao itu dia nggak tahu guys. Cao Cao kan posisinya kayak gini ya, dia langsung bilang, oh itu yang pakai kuda coklat itu, kamu video sana itu. Langsung Liu Bu membalikkan badan dan ngejar arah yang ditunjuk si Cao Cao. Sekarang loh ya, kalau misalkan Cao Cao tuh keadaannya kayak gini, dia ngomong sama Liu Bu keadaannya kayak gini, itu kan sudah hal yang nggak wajar. Mbok ya disuruh turun tangannya. Zaman dulu kan nggak ada corona, ngapain ngomong pakai tangan kayak gini? Itu ya guys ya, kalau aku jadi Tiaojan tuh ya, tak jitak loh itu si Liu Bu itu. Ini perang bukan stand up komedi. Tajian ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Sebelumnya Intan mau minta maaf ya guys ya, soalnya kan kemarin Intan janji mau ngejelasin tentang kematiannya Liu Bu. Mestinya skip ini, part ini, itu mestinya Intan mau skip sih. Tapi terus Intan pikir-pikir lagi, yang pertama kematiannya Liu Bu ini ada hubungannya sama topik yang Intan bawakan hari ini. Yang kedua, topik yang Intan bawakan hari ini lumayan terkenal, di Sampo ini lumayan terkenal. Jadi nanti nextnya takutnya kedepannya itu ada yang request, Cek Intan pertempuran Cuye dong. Jadi makanya Intan bahas topik ini. Okay, let's start. Kemarin kan cerita Intan sampai Tung Chua meninggal ya. Nah setelah Tung Chua meninggal, Wang Yun menggantikan posisi Tung Chua sebagai Perdana Menteri. Jadi segala keputusan pemerintahan ada di tangannya Wang Yun karena Kaisar masih sangat muda. Kaisar masih belum cukup umur untuk mengambil keputusan dalam pemerintahan. Tapi meskipun Wang Yun berkuasa, dia nggak kayak Tung Chua gitu guys. Jadi Tung Chua itu dia itu semena-mena sama Kaisar itu semena-mena. Dia nggak hormat sama Kaisar. Kaisar cuma dijadikan Kaisar boneka. Pokoknya aku mau ini, Kaisar mau nggak mau harus setuju. Bahkan Tung Chua itu kurang ajar guys, dia berani tidur di kamarnya Kaisar. Kalau Wang Yun ini enggak, dia menghormati Kaisar sebagai pemimpin meskipun Kaisarnya itu masih sangat muda. Dia memperlakukan Kaisar itu dengan hormat. Pada suatu hari, pemerintah itu mengumumkan pengampunan pada seluruh pengikutnya Tung Chua. Jadi pengikutnya Tung Chua itu diampuni, ya udah, kamu mau kerja sama pemerintahan sekarang apa enggak? Dan pengampunan ini itu nyampe ke telinganya tentara Xiliang. Tentara Xiliang itu tangan kanannya Tung Chua. Tentara Xiliang ini dipimpin oleh Li Jue, Wu Xi, Fang Zhou, sama Zhang Ji. Begitu mendengar ada amnesti seperti itu, mereka itu mengutus seseorang. Terus, begitu Wang Yun mendengar mereka kepengen minta pengampunan ya, Wang Yun tidak mengampuni guys. Dia bilang gini, Tung Chua itu jahat karena bantuan 4 orang ini. Pengampunan terkecuali bagi mereka berempat. Jadi mereka nggak diampuni. Karena mereka nggak diampuni, dengan terpaksa mereka harus memberontak. Soalnya kalau misalkan mereka lepas sendiri-sendiri malah gampang terbunuh ya kan. Jadi mereka melakukan pemberontakan. Leadernya yaitu Li Jue, dia bilang kayak gini, kita nggak bisa masuk ke Chang'an kalau ada Liu Bu. Liu Bu memang kuat, tapi dia nggak berontak. Jadi aku punya rencana kayak gini. Li Jue menyusun rencana. Besoknya mereka melakukan apa yang diomongkan sama Li Jue, yang sudah diatur sama Li Jue. Jadi Li Jue itu begitu di Chang'an, dia teriak-teriak, "Woi Liu Bu, berani nantang aku nggak? Berani duel sama aku nggak?" Liu Bu yang nggak pakai mikir, langsung sama Liu Bu langsung dikejar itu Li Jue. Li Jue mengiring Liu Bu ke kaki gunung. Begitu Fang Zhou dan Wu Xi itu sudah lihat Liu Bu keluar, dia masuk ke Chang'an, mengobrak-abrik Chang'an. Liu Bu duel kan, sama Li Jue kan duel. Begitu dia mendengar kalau Chang'an dalam bahaya, Liu Bu itu langsung putar balik, kepingin ke Chang'an.
tapi dicegat sama Chang Chi dan kawan-kawannya. Duel lagi Liu Bu sama Chang Chi. Dengan susah payah Liu Bu itu keluar dan nyampe ke Chang'an, tapi sudah telat guys. Chang'an sudah lumpuh. Karena wis bener-bener sudah lumpuh dan nggak mungkin tertolong lagi, Liu Bu itu mendatangi Wang Yun. Ayo Pak, kita keluar dari sini Pak. Kita menyelamatkan diri Pak. Wang Yun nggak tahu. Aku tetap di sini. Kamu keluar. Liu Bu akhirnya keluar hanya dengan 100 pasukan saja. Ibu kota berhasil dikuasai oleh tentara Xiliang dan Wang Yun dibunuh oleh mereka. Liu Bu ini kebingungan guys, dia terlunta-lunta, dia cari tempat untuk berlindung. Lalu dia menemui salah satu warlord yang bernama Yuan Shu. Sama Yuan Shu tidak dikasih perlindungan, enggak, itu orang bahaya itu, nggak mau, jangan tinggal di sini, tinggal di lain tempat aja. Lalu Liu Bu ke Yuan Shao. Awalnya guys, Yuan Shao itu menerima baik, disambut, Liu Bu ini disambut. Bahkan Yuan Shu itu menugaskan Liu Bu itu untuk merebut kota Xiangyang. Dilakukan oleh Liu Bu dan kota Xiangyang berhasil direbut oleh Liu Bu. Tapi gara-gara itu guys, Liu Bu itu langsung besar kepala, kak, sok, dan ini membuat pegawai-pegawainya anak buahnya Yuan Shao itu enggak suka semua. Yuan Shao pun juga enggak suka lihat attitude-nya Liu Bu kayak gini, dia enggak suka. Akhirnya Yuan Shao ini mau ngebunuh Liu Bu. Tapi Liu Bu dengar kabar itu. Jadi Liu Bu lari. Liu Bu lari, dia menemui Chang Yang. Chang Yang ini awalnya itu dia itu sepakatan sama tentara Xiliang untuk menyerahkan Liu Bu. Tapi Liu Bu ini berhasil meyakinkan si Chang Yang itu, akhirnya dia bisa tinggal bersama Chang Yang. Begitu tentara Xiliang itu tahu kalau Liu Bu itu tinggal di sana, di ultimatum. Chang Yang ketakutan. Liu Bu dikasihkan ke Chang Miao, disuruh tinggal bersama Chang Miao. Ahli strateginya Liu Bu namanya Chen Kung ya. Dia bilang ke Chang Miao itu kayak gini. Sekarang Liu Bu ada di sini, pria terbaik di dunia, dan Cao Cao nggak ada di provinsi Yan. Dia sibuk menggempur provinsi Shu karena ingin balas dendam kematian ayahnya. Bagaimana kalau kita serang provinsi Yan? Chang Miao setuju. Akhirnya Chang Miao dan Liu Bu kolaborasi untuk menyerang provinsi Yan. Satu persatu kota dari provinsi Yan itu berhasil dikuasai oleh Liu Bu. Tinggal satu kota, yaitu kota yang dijaga Zhao Ren. Zhao Ren ini bukan saingan Liu Bu ini guys. Dia pernah perang sama Liu Bu, nggak lama Zhao Ren ini kalah. Karena dia tahu dia bukan saingannya Liu Bu, dia minta bantuan ke Cao Cao. Cao Cao itu posisinya itu dia itu lagi mau menggempur provinsi Shu. Dia sudah bersiap-siap gitu. Terus begitu dikabari bahwa provinsi Yan ini jatuh ke tangannya Liu Bu, Cao Cao langsung, wah kalau provinsi Yan jatuh ke tangannya Liu Bu, kita tidak punya tempat untuk tinggal. Akhirnya Cao Cao ya sudah, dia tidak jadi menyerang provinsi Shu, dia langsung kembali ke provinsi Yan. Akhirnya provinsi Yan jatuh ke tangannya Liu Bu. Lalu Liu Bu mengambil tindakan dengan menaruhkan tentara di kota Huya, kota yang paling strategis di provinsi Yan. Sama Chen Kung dicegah. Jangan nempatin tentara di situ. Mending nempatin tentara di kaki Gunung Tai. Soalnya nanti Cao Cao itu lewat situ, kita bisa habisi itu Cao Cao. Enggak, kota Puyang ini yang paling penting. Aku mau nempatin tentaraku di sana. Ya udah. Bener guys, ternyata guys, Cao Cao dan pasukannya melewati kaki Gunung Tai. Begitu melewati kaki Gunung Tai, penasehatnya Cao Cao ini nyegah. Stop, tahan dulu Tuan. Kenapa toh? Tuan, kaki Gunung Tai ini berbahaya banget. Kita harus ngatur strategi untuk mengantisipasi tentara-tentaranya Liu Bu. Cao Cao ngakak.
Liu Bu itu memang kuat, tapi dia itu gak punya otak. Dia itu otaknya tuh gak mungkin lah nyampe ke strategi jebakan gitu, wes gak mungkin lah. Sudah jalan aja, gak usah ngurus. Ya udah, akhirnya jalan saja. Kita kembali lagi ke Liu Bu sama Chen Gong. Lalu Chen Gong itu menasehati Liu Bu lagi. Cao Cao dan pasukannya baru saja melakukan perjalanan jauh. Kita, ya apa kalau kita serang sekarang? Jangan sampai mereka itu bisa istirahat dengan enak. Liu Bu, aduh, meskipun dia istirahat dengan enak pun ya enggak apa-apa. Besok aja, perang besok ya besok. Meskipun dia sehat walafiat, kalah sama aku tuh kalah. Ya udah, jadi ya nggak nurutin Chen Gong lagi ya. Chen Gong itu merasa jengkel juga gitu loh. Soalnya gini guys, Chen Gong itu dulunya itu dia itu ikut sama Cao Cao. Di episode pertama, Intan pernah cerita ya kalau Cao Cao itu berusaha untuk membunuh Tung Zuo, tapi ketahuan. Akhirnya Cao Cao kabur. Buat yang belum nonton bisa nonton dulu part satunya di sini. Linknya juga aku taruh di description box. Waktu kabur itu, waktu Cao Cao kabur, Tung Zuo itu sudah mengumumkan harga yang mahal untuk kepalanya Cao Cao. Cao Cao itu bingung kan cari tempat untuk dia nginep, itu kan dia bingung. Lalu ada saudara angkat dari ayahnya, dia itu ngasih tumpangan, ya wes silakan tidur aja di rumahku, berlindung aja di rumahku. Setelah di rumahnya si saudara angkatnya papanya Cao Cao ini dengar pelayan itu bilang gini, kita ikat dulu aja baru kita sembelih. Mendengar pelayan ngomong kayak gitu, Cao Cao itu langsung marah, paneng, pokoknya emosinya membara. Terus dengan ceroboh dia menghabisi semua orang yang ada di rumah itu. Karena Cao Cao tuh ngira yang dimaksud disembelih itu dia mau dibunuh. What? Tapi ternyata guys, yang dimaksud disembelih itu babi. Melihat kejadian itu, Chen Gong itu nggak suka. Akhirnya dia meninggalkan Cao Cao dan kembali ke Liu Bu. Tapi guys, waktu Chen Gong ini bersama dengan Cao Cao, dia itu merasa dihargai loh sama Cao Cao. Cao Cao itu bisa menghargai orang, itu bisa. Dia tuh omong-omongannya enak, ngomong strategi itu enak. Lah, dengan si Liu Bu ini, Chen Gong itu selalu dibantah terus sama si Liu Bu. Besok harinya, hari perang. Perang pertama antara Cao Cao dan Liu Bu. Ada dua kubu. Ini punyanya tentaranya Liu Bu, ini tentaranya Cao Cao. Sebelum perang, Cao Cao teriak dulu sama Liu Bu, tanya kayak gini. Kamu dan aku ini gak bermusuhan. Kenapa kok kamu merebut kota-kotaku? Dijawab sama Liu Bu. Kota-kota itu milik negarawan. Setiap orang punya hak yang sama. Atas dasar apa kamu ingin menguasainya sendiri? Lalu terjadilah perang antara Cao Cao dan Liu Bu. Dan perang dimenangkan oleh Liu Bu. Cao Cao mundur. Liu Bu seneng, dia happy ya kan, menang perang. Begitu nyampe ke bentengnya disambut oleh Chen Gong. Chen Gong bilang gini, kita harus standby di Buyang Barat. Kalau Cao Cao nyerang dari sana, provinsi Yan ini bisa hancur. Ngambek Liu Bu. Weh, aku ini baru perang, kamu gak ngerti apa? Aku ini juga manusia, aku juga bisa capek. Tak kasih tahu ya, Cao Cao itu tadi tuh mengalami kekalahan besar. Gak mungkin lah dia berani kayak gitu, gak mungkin. Dibalas sama Chen Gong. Jangan salah sangka, Cao Cao itu orangnya orang yang licik loh. Bisa saja hal itu terjadi. Kali ini Liu Bu nurutin apa yang diomongin Chen Gong. Dia ke Buyang Barat untuk menaruhkan tentara di Buyang Barat, dan dia sendiri juga ke Buyang Barat untuk menjaga Buyang Barat. Dan dugaan Chen Gong ini bener guys. Cao Cao sudah mau menduduki Buyang Barat. Tapi Cao Cao nggak nyangka ada tentaranya Liu Bu di sana. Akhirnya terjadilah lagi perang untuk kedua kalinya di hari yang sama. Tapi akhirnya karena memang sudah malam, ya udah akhirnya dua kubu itu sama-sama mundur. Tapi Cao Cao ini bingung. Liu Bu ini
Nggak mungkin dia punya pikiran sampai kayak gini, ini nggak mungkin. Ada orang ini di balik Liu Bu ini, ada orang. Siapa orang sing di balik Liu Bu ini? Kok sampai dia bisa nempatkan tentara di sini itu? Setelah itu diketahui bahwa Chen Kong itu ikut Liu Bu. Lalu Cao Cao sudah mulai tidak meremehkan Liu Bu, dia mulai berhati-hati sama Liu Bu. Peperangan antara Cao Cao dan Liu Bu itu peperangan yang terjadi itu wis berulang kali. Mereka itu ya saling jebak itu ya berulang kali. Ini bukan peperangan yang gampang, bukan peperangan yang sekali jadi gitu, bukan. Ada kejadian yang gemesin nih guys. Jadi pada suatu hari Chen Kong itu merancang strategi untuk menjebak Cao Cao. Besoknya strateginya Chen Kong ini dijalankan dan berhasil. Cao Cao masuk perangkap. Cao Cao kebingungan, dia kepengen keluar. Lalu dia melihat Liu Bu. Liu Bu juga melihat Cao Cao. Begitu dilihat Liu Bu, Cao Cao itu langsung kayak gini. Lalu Cao Cao serta-merta ya itu langsung membalikkan badan dan berlari. Disusul sama Liu Bu, disusul. Liu Bu naik kancil merah, kuda terbaik dan tercepat di dunia, nggak ada apa-apanya. Begitu mendekati Cao Cao, Liu Bu itu langsung ngetak kepalanya Cao Cao. Oi, aku mau tanya, kamu tahu nggak Cao Cao ada di mana? Astaga, dia nggak tahu guys. Yang diajak ngomong itu Cao Cao itu dia nggak tahu guys. Cao Cao kan posisinya kayak gini ya. Dia langsung bilang, oh itu yang pakai kuda coklat itu, kamu video sana itu. Langsung Liu Bu membalikkan badan dan ngejar arah yang ditunjuk si Cao Cao. Sekarang loh ya, kalau misalkan Cao Cao tuh keadaannya kayak gini, dia ngomong sama Liu Bu keadaannya kayak gini, itu kan sudah hal yang nggak wajar. Mbok ya disuruh turun tangannya. Zaman dulu kan nggak ada corona, ngapain ngomong pakai tangan kayak gini? Itu ya guys ya, kalau aku jadi Tiao Jan tuh ya, tak jitak loh itu si Liu Bu itu. Ini perang bukan stand up komedi. Lalu di tahun yang sama itu terjadi bencana alam. Jadi hama itu menyerang, padi-padi itu habis semua kena hama. Terjadilah kelaparan di mana-mana. Harga beras itu melambung tinggi sampai terjadi kanibalisme juga di tahun yang ini. Ya karena terjadi kelaparan, akhirnya Cao Cao dan Liu Bu itu sama-sama mundur. Perangnya ditunda dulu. Lalu setelah bencana ini kondisinya mulai membaik ya, Cao Cao nyerang lagi ke Liu Bu. Weh, Liu Bu, ayo kita duel lagi. Liu Bu langsung turun, nggak langsung turun sih, sebelum turun tuh dicegah sama Chen Kong. Jangan turun dulu, kita tunggu dulu aja. Itu loh tentaranya Cao Cao itu belum melumpuh. Nah kita tunggu supaya tentaranya Cao Cao itu berkumpul dulu. Alah, aku nggak takut, mau seberapa banyak tentara aku nggak takut. Jadi Liu Bu keluar benteng lewat jembatan gantung. Jadi di benteng itu ada sungai gede. Cao Cao kan ada di sini. Begitu Liu Bu keluar, pintunya itu turun, terus Liu Bu naik sini, lewat sini Liu Bu. Mudeng ya guys ya. Lalu terjadilah peperangan antara Liu Bu dan jenderal-jenderalnya Cao Cao. Ada 6 jenderal Cao Cao itu nawar Liu Bu. Karena ditawar 6 jenderal dan 6 jenderalnya Cao Cao ini ya keren-keren semua, tawaan semua. Liu Bu kewalahan. Dia mau kembali ke benteng. Tapi guys, jembatan gantung yang dibuat jalan itu loh guys, itu dinaikkan. Ada yang berkhianat sama Liu Bu. Liu Bu marah, weh turunin weh, jembatan gantungnya turunin. Lalu penjaga gerbang itu bilang, aku sudah menyerah pada Cao Cao. Ya udah, mendengar hal itu, Chen Kong itu lari bersama keluarganya Liu Bu itu lewat pintu timur. Jadilah Liu Bu terlunta-lunta lagi. Provinsi Han sudah sepenuhnya dimiliki oleh Cao Cao. Peperangan antara Liu Bu dan Cao Cao ini itu berlangsung 2 tahun. Intan ini sumbernya pakai sumber novel dari Lo Kuan Chung ini guys. Kalau di sumbernya ini Intan nggak dijelaskan ya berapa lama. Tapi
Three Kingdom ini ada dua versi, satu versinya Chen Shao. Di versinya Chen Shao itu dibilang kalau pertarungan di provinsi Yan ini itu terjadi 2 tahun, dan Liu Bei ini yang terakhir kalahnya itu ya di pertempuran Juye. Pertempuran Juye itu lumayan terkenal itu guys, pertempuran terakhir Liu Bu dan Cao Cao di provinsi Yan. Dan yang ini yang menyebabkan si Liu Bu ini akhirnya ya sudah keluar dari provinsi Yan. Si Liu Bu kembali terlunta-lunta. Lalu Chen Gong ini nyaranin supaya minta pertolongan ke provinsi Shu. Oke, diturutin, sarannya Chen Gong diturutin. Liu Bu dan Chen Gong ke provinsi Shu. Coba tebak, provinsi Shu yang jaga siapa? Yang jaga provinsi Shu itu Liu Bei dan 2 adik angkatnya, yaitu Guan Yu dan Zhang Fei. Kira-kira dikasih tempat nggak ya si Liu Bu ini? Next video Intan lanjutin ya guys ya ceritanya. Sampai di sini dulu cerita Intan. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.